terkait masalah keberagaman sebuah keniscayaan, saya kira saya sangat setuju sekali. Karena Indonesia ini memang cukup luas sekali. Coba slide berikutnya, saya menyampaikan apa yang dimaksud dengan keberagaman. Keberagaman bagi saya itu ada aspek jarak antara wilayah dalam arti geografis, kemudian di sana juga ada menyangkut masalah budaya, ada aspek sosial dan juga ada aspek agama. Intinya, latar belakang kita yang ada di Indonesia itu berbeda-beda. Namun demikian, dengan kita ada kebinekaan yang ada dalam Pancasila, kita bisa menjadi satu. Nah, demikian yang kemudian tangkap kita semuanya, pemerintah hadir untuk bisa memberikan pelayanan dengan merespon terhadap keberagaman tadi. Ini sangat menarik sekali. Kemudian berikutnya, ini juga keberagaman bagi saya sesuatu hal yang positif, yang baik. Namun demikian ada suatu hal yang mungkin barangkali suatu saat kalau kita tidak mampu memanage dengan baik, baik masyarakat, baik juga pemerintah, mungkin suatu saat akan menjadi semacam hambatan bagi kita semuanya. Ya, next slide. Saya mengambil satu quote yang disampaikan yang pertama oleh Pak Jokowi. Beliau menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan. Jadi artinya bahwa Pak Presiden mendorong kepada kita semuanya, kita dalam arti pemerintah pusat, pemerintah daerah juga kepada masyarakat untuk membangun infrastruktur dan juga memanfaatkan infrastruktur itu untuk kepentingan NKRI yang sekarang ini, untuk ekonomi, untuk sosial, untuk budaya, edukasi dan sebagainya. Kemudian sangat jelas juga yang disampaikan oleh Pak Menteri kita, Pak Budi Karya Sumadi, menyampaikan bahwa konektivitas adalah satu kata yang komprehensif yang bisa mempersatukan Indonesia. Sangat tegas sekali di sini bahwa dalam rangka pembangunan perhubungan terutama di darat, kita harus mengakomodir, harus merespon dan arahnya adalah untuk persatuan dan kesatuan Indonesia. NKRI itu yang kita tuju sehingga eksistensi negara kita semakin lama semakin baik untuk kepentingan negara kita dan juga untuk kepentingan eksistensi di negara-negara yang lain. Kemudian berikutnya saya menyampaikan bahwa bagaimana sih sebagian dari potret transportasi darat yang belum baik saat ini. Ya, next slide. Yang pertama adalah pelanggaran overloading dengan overdimensi. Jadi saat sekarang ini kami memang masih sedang berproses untuk menyelesaikan terkait masalah overloading overdimensi. Ini menunjukkan bahwa ada sebagian dari kita lebih mengutamakan, mementingkan kepada kepentingan sendiri, kurang aware terhadap kepentingan orang banyak. Di sini aspek ekonomi, kerusakan jalan, juga menyangkut masalah harga dan sebagainya. Ini menjadi persoalan di sini. Ya, next slide. Berikutnya juga kita lihat bagaimana beberapa daerah di negara kita, di beberapa provinsi masih seperti ini, memang tidak semuanya dan ini sedang kita perbaiki. Yang pertama adalah untuk penyeberangan di sungai maupun di danau, kemudian juga bagaimana semangat masyarakat kita yang bersekolah, adik-adik kita menggunakan kano yang seperti itu untuk menuju pada ke pendidikan, dan ini sangat baik sekali dan ini yang sedang kita lakukan perbaikan. Kita harapkan semakin ke depan baik ketersediaan maupun modernitas terhadap alat transportasi akan kita lakukan. Ya, next slide. Kemudian ini juga terkait yang tadi Pak Menteri Perhubungan juga menyinggung menyangkut masalah pengadaan bersekolah. Jadi kenapa kita setiap tahun dari mulai tahun 2017, 2018 dan 2019 kita menyiapkan sekolah yang kita berbantukan kepada pemerintah daerah, baik juga kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan. Memang secara bertahap akan kita penuhi terus-menerus karena memang potret angkutan sekolah kita sebagian masih seperti ini. Dan kemudian bagaimana dengan kondisi lalu lintas kita? Saat sekarang kita melihat bahwa dengan semakin padatnya lalu lintas kita, penggunaan kendaraan bermotor yang semakin meningkat, ego masyarakat kita menjadi mungkin barangkali semakin kelihatan di sana. Di mana saat kejadian tertentu yang kemarin kita lihat ada di Solo, yaitu ada mobil dengan motor yang kebut-kebutan, akhirnya mungkin karena ego yang sangat tinggi, kemudian motor ditabrak dan sebagainya. Jadi ke depan saya kira untuk membangun satu sistem transportasi yang baik juga harus mengedukasi masyarakat terhadap kebersamaannya dan juga mungkin kesatuannya di jalan-jalan raya. Ya, next slide berikutnya. Berikutnya bagaimana masyarakat kita yang mungkin barangkali apakah ini memang belum ada fasilitas pendukungnya, tetapi kadang-kadang masyarakat kita masih mengambil jalan pintas untuk populasi jumlah penduduk, jumlah kecelakaan dengan meninggal dunia sekitar 12 orang. Jadi memang cukup tinggi dan ini menjadi PR kita sehingga Indonesia sekarang ini memiliki satu program
untuk percepatan akselerasi dalam rangka pencegahan kecelakaan dengan RUNK, Rencana Umum Nasional Keselamatan Laut dan Angkutan Jalan. Next slide. Berikutnya kami menyampaikan bahwa transportasi darat saat sekarang ini kami mencoba sedikit menyimpulkan atau kemudian kecenderungannya. Yang pertama, belum efisien dan efektif. Yang kedua, ego dari kita, ego pengemudi masih mewarnai. Berikutnya juga mengabaikan aspek keselamatan. Kemudian angkutan massal yang masih belum merata, tadi juga disampaikan oleh Pak Luhut. Dan berikutnya kita ke depan akan memprioritaskan untuk pembangunan bidang transportasi massal untuk mengganti penggunaan kendaraan pribadi yang semakin lama cenderungannya semakin banyak. Next slide. Kemudian kami menyampaikan untuk dasar itu semuanya, selain tadi kami juga mengambil quote dari Pak Menteri maupun Pak Presiden, yang itu juga bisa menjadi referensi, juga menjadi motivasi dari perhubungan darat untuk mendevelop terhadap semua aspek komponen dalam perhubungan darat, baik aspek prasarana, aspek sarana, aspek sistem, dan juga menyangkut masalah peningkatan kapasiti dari SDM-nya. Ada filosofi dan visi transportasi darat yang sebetulnya di dalam Undang-Undang 22 sudah ada di dalamnya. Yang pertama, bahwa lalu lintas angkutan jalan itu mempunyai peran yang strategis untuk mendukung pembangunan dan integritas. Berikutnya juga lalu lintas angkutan jalan sebagai bagian sistem transportasi yang berperan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Serta berikutnya adalah menyangkut masalah perkembangan lingkungan strategis nasional, menuntut penyelenggaraan LLAJ yang sesuai dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga otonomi daerah. Next slide. Kemudian dengan demikian kami mencoba bahwa azas dan tujuan dari penyelenggaraan transportasi darat adalah penyelenggaraan transportasi yang berkelanjutan atau sustainable transportation, yaitu adalah transportasi yang ada 3 kata kunci di dalamnya, adalah untuk partisipatif, dan juga yang terpadu antar moda, terpadu intermoda transportasi darat, juga terpadu antar moda transportasi, atau kemudian sekarang yang sering kita sampaikan dengan TOD, yaitu bagaimana kita membangun simpul transportasi darat. Di sana juga berdekatan dengan transportasi yang lain, kereta api, kemudian udara maupun juga penyeberangan. Kemudian kata kunci yang kedua adalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Artinya bahwa pembangunan transportasi darat harus mengutamakan aspek kepentingan sosial dan juga meningkatkan aspek ekonomi dan juga memperhatikan aspek lingkungan. Kemudian berikutnya adalah transportasi darat yang aman, selamat, bersih, dan hemat. Kemudian dengan demikian kami mencoba bahwa dengan adanya COVID-19, kalau tadinya transportasi darat itu hanya mengambil 4 kata kunci, tujuannya adalah untuk keamanan, keselamatan, ketertiban, dan juga kelancaran. Namun demikian, saat sekarang ini banyak regulasi kita yang kita develop belakangan harus merespon juga, mengakomodir juga aspek kesehatan, aspek kebersihan, dan humanis. Inilah mungkin ada 7 kata kunci kita untuk visi transportasi darat yang berikutnya harus kita refleksikan dalam setiap penyelenggaraan moda transportasi darat. Next slide. Kemudian berikutnya kesimpulan dari apa yang kami sampaikan tadi adalah beberapa upaya yang sedang kita lakukan, baik sudah kita lakukan, baik sedang dan akan kita lakukan. Tadi Pak Menteri Perhubungan, Pak Luhut juga menyampaikan, ke depan kita akan seperti apa. Saya kira mungkin wujudnya adalah apa yang sudah kami jalankan saat sekarang ini. Next slide. Yang pertama adalah kita menyiapkan ini di tahun 2020 saja. Saya katakan di tahun 2020, artinya di tahun 2017, 2018 dengan tahun 2019 kita juga sudah menyiapkan skemanya, menyiapkan prasarana, dan juga kemudian konsepnya juga sudah kita siapkan, dan sekarang kelanjutan itu semuanya. Yang pertama adalah subsidi perintis untuk sungai, danau, dan penyeberangan. Kami melayani 215 lintasan untuk perintis yang menghubungkan dengan kapal-kapal ASDP ke daerah-daerah yang memang sangat terluar. Ada 215 lintasan. Berikutnya adalah untuk subsidi perintis bus. Ada sekitar 322 trayek di Indonesia. Bus-bus ini kami siapkan, kami subsidi untuk menghubungkan, mengkoneksikan antara daerah-daerah yang memang belum terlayani dengan angkutan umum.
Berikutnya adalah yang disampaikan juga tadi oleh Pak Menteri Perhubungan. Ini masih baru kami skemanya, ada program by the service. Program by the service tahun 2020. Maaf Pak Budi, Ya. waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Oke, baik. Kemudian berikutnya adalah subsidi angkutan logistik. Kemudian untuk ini menghubungkan untuk yang tol laut. Kemudian pengadaan bersekolah di tahun 2020. Berikutnya dukungan KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional. Next slide berikutnya. Kemudian pembangunan pelabuhan penyeberangan ada 31 lokasi. Kemudian pelabuhan Danau di Danau Toba kami lakukan, di Danau Paniai kemarin juga permintaan dari Pak Bupati juga akan kami bangun. Kembali lagi, ini yang contoh di Danau Toba. Kemudian juga terminal kami akan lakukan modernisasi. Contoh yang di Sukabumi, kami punya skema baru, terminal kita nanti ke depan akan ada mixed use dan kemudian akan ada kegiatan ekonomi, ada hotel, ada mall dan sebagainya. Next slide. Kemudian kapal juga demikian, dan kemudian 14 provinsi kami lakukan pembangunan juga untuk JOS dan RAS, kemudian pengadaan fasilitas keselamatan, dan juga ada kegiatan program keselamatan dalam rangka mengedukasi masyarakat. Kemudian ini yang terkait masalah implementasi digitalisasi, ada tilus uji elektronik. Kemudian untuk etiketing bus kami akan lakukan, kemudian SRUT, kemudian ELOBUK adalah untuk mencatat bagaimana aktivitas para pengemudi saat melakukan perjalanan. Kemudian jembatan timbang online, dan yang terakhir adalah ya kesimpulannya ke depan kami akan membangun bagaimana mendevelop transportasi darat yang juga mendukung terhadap keberagaman dalam transportasi. YAPMA harus membangun satu kata yang tepat adalah efisiensi atau mengeneralis cost. Kemudian berikutnya adalah keselamatan transportasi darat juga harus kami lakukan. Kemudian aksesibilitas dan konektivitas antar daerah juga harus terwujud. Kemudian green transportation juga harus kami lakukan dengan pengembangan kendaraan listrik. Ke depan kita akan mulai dilakukan oleh Perhubungan Darat, yaitu dengan program by the service. Rencana tahun 2021 kita akan mengganti sebagian dengan bus listrik. Dan terakhir juga harus mendukung pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Dengan demikian aspek keadilan, kemudian aspek pemerataan di semua transportasi, walaupun Indonesia jaraknya cukup jauh dan kemudian terhubungkan dengan laut dan di pulau-pulau, kita bisa mewujudkan itu semuanya untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan negara kita. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Budi. Jadi, ini paparannya membuat saya jadi sadar betul gitu ya bahwa